Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2254 Hewan Peliharaan Perang Istana Naga. Bos kecil di sini sangat kuat. Dia meninggalkan toko tanpa membeli apapun selama 10 menit. Juga, kami tidak menerima batu suci. Dia hanya menginginkan pil dan mayat surgawi dengan level yang sama. Bagaimana dia bisa menjual lebih dari 30 hewan peliharaan perang abadi tingkat penguasa sekaligus tanpa pendukung? Tidak ada kekurangan orang untuk membeli hewan peliharaan perang ini. Mereka dapat terjual habis dalam 2 hari paling lama. Tidak mengherankan kalau dia sangat kuat. Namun, harga Battle Pet di toko ini sangat cocok. Ini jauh lebih murah daripada rumah Warbis di seberang jalan. Setidaknya dibutuhkan 52 hingga 30 pil dengan level yang sama di sana. Di sini, kami hanya membutuhkan 50 pil. Tanda seru. Di toko, 4 hingga 5 pembangkit tenaga listrik abadi tingkat penguasa membawa serta beberapa orang. Ketika mereka melihat pemandangan barusan dan aturan harga di dinding, mereka berdiskusi dengan suara rendah. Adik kecil, jika kamu membelinya, bagaimana kalau menjinakkannya? Seorang pria parubaya menatap monster laut dengan sedikit minat dan berkata kepada Wang Xian. Menjinakkan geng semak duri dewasa. Angkat kups sendiri. Wang Xian berkata kepada pria parubaya itu. Baiklah, aku ingin satu. Saya ingin tahu kapan Anda akan membantu saya menjinakkannya. Pria parubaya itu mengertakkan gigi dan berkata. 10% dari deposit akan dibayarkan dalam 8 jam. Aku akan menyimpan ini untukmu. Saya akan membantu Anda menjinakkannya dalam 8 jam. Wang Xian berpikir sejenak dan menjawab. Baiklah. Pria parubaya itu mengangguk dan menunjuk ke orang di depannya. Aku akan mengambil yang ini. Apakah kerajaan abadinya masih ada? Ya, Wang Xian mengangguk dan melambai pada monster laut utama Dewa Pertanda. Dewa Pertanda tergeletak di sudut ruangan. Apakah Anda penjinak binatang? Pria parubaya itu tercengang saat melihat monster laut utama dari guru surgawi abadi mendengarkan kata-kata Wang Xian. Pria muda seperti itu tidak terlihat seperti penjinak binatang, tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Untuk dapat menjinakkan monster laut utama dari Eternal Celestial Master level 2, seseorang harus memiliki setidaknya kekuatan level 3 yang abadi. Dengan kata lain, seseorang harus menguasai 3 hukum. Selanjutnya, dia harus menguasai seni Bistaming. Itu jauh lebih sulit daripada pelatihan Master Formasi Arai. Pria muda seperti itu adalah Master Penjinak Binatang Buas. Jika dia tidak percaya bahwa dia telah menguasai 3 hukum, yang lain juga tidak akan percaya. Jika kamu ingin menunggu, kamu bisa naik ke atas dan duduk. Wang Xian tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia menunjuk ke atas. Aku perlu menukar beberapa pil surgawi. Pria parubaya itu melihat bahwa dia tidak menjawab dan tidak bertanya lagi. Dia mengeluarkan pil surgawi dan menyerahkannya kepada Wang Xian sebelum berjalan keluar. Karena dia bisa membuka toko hewan peliharaan seperti itu, dia tidak akan serakah untuk 5 pil surgawi dari tingkat pertama penguasa abadi. 3 dewa abadi tingkat kedua, 22 dewa abadi tingkat pertama, 7 dewa abadi tingkat pertama, 50 pil dengan tingkat yang sama ketika mereka mencapai usia dewasa. Kups membutuhkan 10. Setelah pria parubaya meninggalkan toko, orang-orang di luar juga menerima berita dan mengetahui harga hewan peliharaan perang Istana Naga. Saat harganya diumumkan, banyak orang di sekitar tercengang. Harga ini jauh lebih murah daripada rumah monster perang di seberang jalan, dan yang paling penting, ada 25 hewan peliharaan perang dewasa dari level dewa-dewa yang abadi. Penindasan total. Ada 10 penguasa dewa abadi di Warbis House, tetapi hanya 4 hewan peliharaan perang dewasa, dan salah satunya adalah ular. Diskusi pecah. Ketika House of Warbis baru saja dibuka, diumumkan bahwa itu sudah sangat tua, dan bahkan membuka toko hewan peliharaan nomor 1 di Pulau Langit Laut. Sekarang hewan peliharaan perang Istana Naga ini tiba-tiba muncul, orang secara alami membandingkannya. Perbedaannya terlalu besar, tidak hanya kualitas pet perang, bahkan harganya pun tidak bisa dibandingkan dengan pet perang Istana Naga. Bahkan orang bodoh pun tahu di mana harus membeli hewan peliharaan perang. Diskusi berlanjut, dan semakin banyak orang berkumpul. Di seberang rumah Warbis, beberapa anggota staf juga memperhatikan situasinya, tetapi mereka tidak tahu apa yang terjadi di sini. Selamat,
Sun Senior, anak hewan peliharaan ini diberikan kepada anakmu. Itu pasti akan tumbuh bersama dengan anakmu. Ketika anak senior Sun mencapai alam dewa-dewa yang abadi, anak ini juga akan mencapai alam dewa-dewa yang abadi. Tepat pada saat ini, seorang wanita parubaya kekar dan seorang anak berjalan keluar dari pintu House of Warbis. Manajer toko House of Warbis mengikuti di belakang dengan wajah penuh semangat dan sanjungan. Haha, bagus, bagus. Di masa mendatang, jika Anda memiliki hewan peliharaan perang yang cocok, beritahu saya. Pria parubaya kekar itu tertawa dan berkata dengan keras. Tentu saja, tentu saja. Warbis yang diproduksi oleh Warbis kami benar-benar yang terbaik dan terlengkap. Senior Sun dipersilakan untuk mengunjungi kami di masa depan. Manajer toko berkata dengan hormat dan antusias. Orang di depannya adalah pelanggan besar. Ada banyak ahli dalam keluarga selama beberapa generasi. Kali ini, mereka langsung membeli God Lord Cup level 1 yang abadi untuk putra mereka. Itu sangat membuat iri. Oh, seorang ahli membeli Warbis dari House of Warbis. Dan itu adalah dewa tingkat 1 dewa abadi. Itu tidak bijaksana. Rumah Warbis jauh lebih mahal dari sisi lain. Tepat, itu sedikit pengisap. Selain itu, saya pikir bayi monster laut dari Dewa Kuda yang mendekat cukup cocok untuk menjadi tunggangan. Ini sangat keren dan memiliki keuntungan saat memasuki laut bawah tanah. Pakar ini mungkin tidak tahu, tapi dia telah terbunuh. Beberapa dari mereka berjalan keluar dari toko di bawah keramahan penuh hormat dari manajer toko dan pelayan House of Warbis, menarik perhatian beberapa orang. Mendengar percakapan mereka, beberapa orang di sekitar memandangi pria parubaya yang kekar itu, tampak seperti pengisap. Hah, pria parubaya kekar itu telah memahami 3 hukum, jadi bagaimana diskusi di sekitarnya bisa lolos dari telinganya. Mendengar diskusi mereka, dia sedikit mengernyit. Berapa harganya yang mahal? Apakah ada toko hewan peliharaan di seberang jalan yang menjual bayi monster laut dari dewa-dewa kuda dewa? Dia menatap seorang pemuda tidak jauh dari sana dan bertanya dengan sedikit sikap yang mengesankan. Senior, senior, pria muda yang ditatap mengubah wajahnya sedikit dan segera memanggil dengan hormat. Senior, memang ada toko hewan peliharaan di seberang jalan bernama Dragon Palace War Pets. Mereka memiliki 20 hingga 30 hewan peliharaan perang dari tingkat Raja Dewa Abadi, dan harganya adalah. Dia segera berkata. Ketika dia berbicara tentang harganya, dia melihat ke manajer House of Warbis dan berkata, harganya jauh lebih murah daripada House of Warbis. Lebih murah. 20 hingga 30 hewan peliharaan perang tingkat Dewa Abadi. Petik 2. Pria parubaya kekar melebarkan matanya. Omong kosong, toko hewan peliharaan mana di seluruh pulau Sky Sea yang bisa dibandingkan dengan Our House of Warbis? Saya memperingatkan Anda, jangan menyebarkan desas-desus dan menjebak kami di sini, atau jangan salahkan House of Warbis kami karena tidak sopan. Ketika manajer toko House of Warbis mendengar kata-katanya, ekspresi marah muncul di wajahnya saat dia menatapnya dan berkata dengan dingin. Aku tidak menyebarkan rumor dan menjebakmu. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat bertanya kepada orang-orang di sekitar Anda. Ketika pemuda itu melihat manajer toko yang galak dari House of Warbis, dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan marah. Benar, senior, kamu akan tahu kapan kamu pergi ke sisi yang berlawanan. Sisi yang berlawanan memang lebih murah darimu, dan ada lebih banyak dewa abadi daripada kamu. Beberapa orang di sekitar segera bergema. Ini menyebabkan ekspresi manajer toko berubah, dan dia melihat ke sisi yang berlawanan dengan tidak percaya. Ada lebih dari 1000 orang berkumpul di seberang, dan itu jelas bukan tanpa alasan. Ayo pergi. Pria parubaya kekar berkata kepada istri dan putranya dengan wajah muram, dan berjalan lurus ke depan. Bab 2255 akan gulung tikar ketika dibuka. Pergi. Saya mendengar bahwa beberapa manula telah membeli hewan peliharaan perang. Ini adalah dewa abadi tingkat 1. Dewa kuda Lord Sea Monster lebih cocok sebagai tunggangan. Beberapa ahli juga iri. Jika saya punya uang, saya akan membelinya juga. Ambang pet perang Istana Naga ini terlalu tinggi. Tingkat Raja Dewa Abadi adalah 3 juta batu suci, dan saya mendengar bahwa itu hanya dapat bertahan di toko selama 10 menit. Jika Anda tidak membelinya, cepatlah dan pergi. Ini benar-benar luar biasa. Tanda seru.
Pria parubaya kekar itu memimpin keluarganya dan mendengarkan diskusi di sekitarnya. Dia perlahan mengerutkan kening. Dia melepaskan auranya, dan semua orang yang berkumpul di depannya sedikit terkejut. Seorang senior akan datang. Wajah semua orang yang memblokir toko sedikit berubah, dan mereka buru-buru pergi. Di belakang keluarga pria parubaya yang kekar itu, manajer House of War Beast juga mengikuti. Saat ini, wajahnya agak jelek. Apalagi saat mendengar perbincangan orang-orang di sekitarnya, hatinya tenggelam. Dia punya firasat buruk. Setelah memasuki pintu masuk toko, pria parubaya kekar itu mengalihkan pandangannya melewati dua monster laut dewa-dewa peringkat 1 abadi yang berbaring diam di samping. Kemudian, dia berjalan langsung ke toko. Setelah melihat notifikasi di pintu masuk, dia melihat ke dalam. Toko itu tidak besar. Ada lebih dari selusin orang di dalamnya. Mereka tidak semuanya ahli dewa-dewa abadi, tetapi mereka semua dibawa masuk oleh dewa-dewa abadi. Lebih dari selusin dewa abadi tingkat Master Miao Masih Monsters terlihat tergeletak di dalam, dan beberapa anaknya berjalan-jalan dengan nakal. Ayo masuk. Pria parubaya kekar itu berkata kepada istri dan anak-anaknya di sampingnya dan langsung masuk. Sayang, lihat harga dan aturan di dinding. Begitu masuk, wanita di sebelah pria parubaya kekar itu menunjuk ke kata-kata di dinding dan berkata. Harga dan aturan. Harga, pet battle dewasa, 50 pil dengan level yang sama, kup, 10 pil. Harga ini ditulis dengan sangat jelas. Dia melihat sekeliling dan melihat banyak monster laut yang kuat tergeletak di tanah. Tidak ada luka di tubuh mereka, dan mereka semua berada di alam penguasa surgawi yang abadi. Seorang pria muda sedang duduk di sana menyeruput teh, diam-diam duduk di sana. Tidak ada pelayan yang melayaninya, dan tidak ada yang memperkenalkannya. Dia sangat keren. Pria parubaya kekar berpikir bahwa toko ini berhak menjadi sangat keren. Ada lebih dari 30 hewan peliharaan perang dari pangkat penguasa abadi. Mungkin sangat sulit menemukan toko kedua di seluruh benua Tianze. Ayah, kuda poni ini sangat lucu. Saya ingin kuda poni ini. Bocah laki-laki di sebelah pria parubaya kekar menatap monster laut dewa-dewa kuda yang mendekat dengan wajah cerah. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, manajer toko House of War Beast, yang mengikuti pria parubaya kekar itu masuk, melebarkan matanya dan melihat sekeliling dengan tak percaya. Dia tidak bisa membantu tetapi berseru. Tatapannya akhirnya tertuju pada pemuda yang sedang minum teh. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Itu dia. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Ayo pergi. Pria parubaya kekar itu berbalik dan meliriknya. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung berjalan keluar. Manajer toko House of War Beast bergetar dan buru-buru mengikuti di belakang. Sun Senior, dengarkan aku. Mereka di sini. Diam. Pria parubaya kekar dengan dingin meludahkan dua kata ketika dia mendengar kata-katanya. Dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Dia juga bersalah karena membeli dengan kerugian. Warped WLP yang dia beli adalah Lord Tier 1 abadi, yang setara dengan 54 pil Lord Tier 1 abadi. 4 pil sepertinya tidak banyak, tetapi ini adalah pil tingkat penguasa abadi, yang sangat berharga. Hanya saja nilai hewan peliharaannya terlalu tinggi, yang membuat pilnya tampak murahan. Bahkan pembangkit tenaga Lord Tier 1 yang abadi tidak akan mau dengan santai mengkonsumsi pil tingkat ini. Sebuah pil bernilai ratusan ribu batu suci. Apa lelucon? Pria parubaya kekar itu tidak mau mengatakan apa-apa. Lagi pula, dia baru saja membelinya kurang dari 5 menit yang lalu. Kalau tidak, dia benar-benar akan dianggap sebagai pengisap. Dia bukan seseorang yang bisa diintimidasi. Pria parubaya kekar berjalan menuju rumah Warbis dengan wajah cemberut. Manajer toko House of Warbis menyeka keringat dingin di dahinya dan segera mengikuti di belakang. Dia tidak berani mengatakan apa-apa sekarang. Pihak lain adalah dewa tingkat dewa yang abadi. 4 obat mujarab Lord level 1 dewa abadi bisa membeli beberapa nyawanya. Pria parubaya kekar memasuki rumah Warbis dan langsung berjalan ke lantai 2. Haha, Sangguan Zehan, Si Zhengyang, Warped tingkat dewa-dewa yang abadi. Tiangong Tianyuan dan 2 bersaudara lainnya membeli 1 lagi. Anda menjual 2 hari ini. Ini masalah besar. Kesepakatan besar apa? Saya menjual Tiangong Tianyuan bersaudara dengan harga diskon. Ini kerugian besar. Harga ini hanya untuk 2 bersaudara. Haha,
Kamu sangat khusus. Hari ini, kami berdua akan mentraktirmu. Pria parubaya kekar baru saja memasuki lantai 2 ketika dia mendengar suara-suara berbicara. Wajahnya tidak berfluktuasi sedikit pun saat dia berjalan menuju Sangguan Zehan dan yang lainnya. Sun Senior, mengapa Anda kembali? Apakah kamu membutuhkan sesuatu? Si Zheng Yang adalah orang pertama yang menyadari kedatangannya. Wajahnya dipenuhi kebingungan, tetapi dia tetap berbicara dengan antusias. Kami tidak menginginkan Below Bear ini. Tolong kembalikan Divine Stone. Pria parubaya kekar menyerahkan anak muda yang dibawa wanita itu kepada mereka dan berkata dengan dingin. Ada apa, Matahari Senior? Kami, anak-anak dari toko hewan peliharaan di seberang lebih murah daripada milikmu dengan lebih dari 1 juta batu suci. Aku bukan pengisap, saya mundur. Si Zheng Yang membuka mulutnya dan berkata, tetapi segera diinterupsi oleh pria parubaya kekar itu. Hah, Sangguan Zehan dan Tiangong Tianyuan sedikit terpana. Ada keterkejutan dan keheranan di wajah mereka. Bagaimana mungkin, Matahari Senior? Harga kami sangat adil, dan kami memiliki 10 untuk dipilih. Bagaimana mungkin? Baiklah, pihak lain memiliki 20 hingga 30 batu suci. Saya telah membelinya kurang dari 5 menit. Anda dapat memeriksanya dan mengembalikannya. Sangguan Zehan dengan cepat maju untuk menjelaskan, tapi dia masih diinterupsi olehnya kali ini. Apalagi kali ini, nada pria parubaya kekar itu agak dingin. Batu surgawinya tidak berasal dari angin kencang. Lebih dari 1 juta batu suci bukanlah jumlah uang yang sedikit. 20-30. Itu tidak mungkin. Selain itu, tidak ada toko hewan peliharaan di seberang kami. Senior Sun, jangan bercanda. Si Zheng Yang segera melebarkan matanya dan berkata dengan lantang. Bos, di sana, memang ada toko hewan peliharaan di seberang kita, dan ini nyata. Manajer toko dengan cepat berjalan dan berkata dengan wajah pucat. Apa? Si Zheng Yang dan Sangguan Zehan tidak percaya. Mereka jelas tidak melihat toko hewan peliharaan di seberang jalan pagi ini. Kenapa sekarang ada 1, dan ada 20 hingga 30 dewa-dewa? Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka bisa mendapatkan 10 karena tuan dan tetua mereka. Kembalikan batu dewa terlebih dahulu. Namun, Anda dapat pergi ke toko lain untuk melihat-lihat. Dengan harga dan kualitasmu, kamu tidak akan bisa menjualnya. Pria parubaya kekar itu berkata dengan dingin dari samping. Baiklah, Senior, ini dia. Sangguan Zehan mengertakkan gigi dan segera mengembalikan batu suci yang baru saja diterimanya. Dia akan membicarakannya setelah dia memahami situasinya. HMPH. Ayo pergi dan membelinya dari sisi lain. Pria parubaya kekar itu mendengus dan langsung keluar. Wajah Sangguan Zehan, si Zheng Yang, dan yang lainnya suram seperti darah. Bos, itu, toko hewan peliharaan itu dibuka oleh pemuda itu, pemuda yang datang kepada kami untuk bekerja sama. Pada saat ini, manajer rumah binatang perang menggeram dengan suara rendah dengan ekspresi tidak pasti. Bab 2256 akan ditutup ketika dibuka. Apa? Bagaimana ini mungkin? Ketika Sangguan Zehan, si Zheng Yang, dan yang lainnya mendengar kata-kata manajer toko, mata mereka terbelalak tak percaya. Tanda seru. Mereka menatap manajer toko parubaya dengan tak percaya. Namun, melihat ekspresi pahit di wajahnya, sepertinya dia tidak berbohong kepada mereka. Apalagi, dia tidak berani membohongi mereka. Wajah semua orang terus berubah. Bahkan Tianyuan dan Kezian penuh kejutan. Ayo pergi dan lihat. Sangguan Zehan dan yang lainnya berkata dengan suara rendah dengan wajah muram, dan berjalan keluar dengan wajah muram. Hei, Senior, ada banyak dewa abadi Lord level Battle Beast di toko kami. Apa kau tidak ingin mempertimbangkannya? Segera setelah kelompok itu turun, mereka melihat seorang pelayan berbicara kepada dewa-dewa abadi peringkat senior dengan ekspresi pahit. Namun, pihak lain bahkan tidak peduli dengan pelayan dan langsung keluar. Toko yang dipenuhi orang beberapa saat yang lalu sekarang kosong. Ketika mereka melihat keluar, mereka dapat melihat ada cukup banyak orang berkumpul di depan toko seberang, dan itu bahkan mempengaruhi lalu lintas. Saat Sangguan Zehan dan yang lainnya melihat pemandangan ini, ekspresi mereka menjadi semakin canggung. Mereka semua berjalan menuju sisi yang berlawanan. Beri jalan, ayo pergi.
Ada terlalu banyak orang dan mereka bukan master setingkat dewa. Mereka hanya bisa berteriak. Itu adalah orang-orang dari keluarga Warbis. Beberapa orang itu tampaknya adalah pemilik House of Warbis. Itu benar. Untuk apa mereka di sini? Tentu saja mereka di sini untuk melihatnya. Jika tidak, mereka mungkin keluar dari bisnis. Hari ini adalah hari pertama bisnis House of Warbis. Itu diiklankan sebagai toko hewan peliharaan terbesar dengan Warbis paling canggih di Pulau Langit Laut. Apa hasilnya? Ada 20 hingga 30 warpet tingkat penguasa abadi di toko kecil Istana Naga. Itu 20 sampai 30. Itu bukan hal yang paling penting. Yang paling penting adalah harga warpet tingkat penguasa abadi di rumah Warbis jauh lebih murah daripada di rumah Warbis. Saya mengatakan bahwa jika rumah Warbis tidak menurunkan harga, mereka dapat menutup toko hari ini. Tidak ada yang akan membeli dari mereka. Tutup toko. Harga hewan peliharaan perang House of Warbis hampir sama dengan harga paviliun hewan peliharaan dewa. Hal utama adalah harga Warpet of the Dragon Palace relatif adil. Tidak ada premi. Sekelompok orang masuk ke toko. Beberapa dari mereka mengenali Sangguan Zehan dan yang lainnya, dan mereka berdiskusi dengan suara rendah. Mendengar percakapan mereka, Sangguan Zehan, si Zhengyang, dan yang lainnya tampak semakin malu. Tutup dan tutup toko. Mereka akhirnya tiba di pintu masuk toko. Ketika mereka melihat ke dalam toko, pupil mata mereka sedikit menyusut. Mereka bisa melihat bahwa ada lebih dari selusin monster laut tingkat dewa abadi tingkat dewasa. Tanpa ragu, mereka langsung masuk ke toko. Mengaum. Begitu mereka melangkah ke dalam toko, mereka mendengar raungan rendah. Mereka yang memasuki toko harus memiliki kekuatan dewa-dewa abadi atau memiliki 3 juta batu dewa untuk membuktikan bahwa mereka kaya. Suara seorang pemuda terdengar dari belakang. Kamu membutuhkan 3 juta batu suci untuk memasuki toko. Ekspresi semua orang sedikit berubah. Toko ini sebanding dengan beberapa rumah lelang mewah, dan mereka perlu memverifikasi kualifikasinya. 3 juta batu suci bukanlah jumlah yang kecil. Namun, mereka masih bisa mengambil uang sebanyak ini. Sangguan Zehan mengeluarkan 3 juta batu suci dan memberi isyarat agar monster laut itu berbaring di pintu masuk. T.S. Kates, monster laut tingkat dewa abadi ini telah dijinakkan dengan sangat cerdik. Ini sangat kuat. Ini pasti karya dari Bistamer yang kuat. Beberapa orang di luar pintu melihat pemandangan ini dan menghela nafas. Ini pasti karya master penjinak binatang yang sangat kuat. Tatapan si Zhengyang menyapu dan mengulangi dengan wajah serius. Pet pertempuran dewasa membutuhkan 50 pil dengan level yang sama. Sangguan Zehan, si Zhengyang, harga yang kamu jual memang terlalu mahal. Pada saat ini, geraman tidak puas Tianyuan bersaudara terdengar dari samping. Nada mereka dipenuhi dengan ketidaksenangan. Sangguan Zehan dan yang lainnya sedikit terkejut. Mereka mengangkat kepala dan melihat ke depan. Ketika mereka melihat peraturan di dinding di depan mereka, ekspresi mereka perlahan berubah menjadi jelek. Sekarang, mereka akhirnya tahu mengapa Senior Sun datang untuk mengembalikan barang secara langsung. Harga ini memang jauh lebih murah dari harga mereka. Juga, monster laut Miaoma lebih cocok untuk tunggangan. Ada total 20 hingga 30 pilihan. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin ada orang yang datang ke rumah binatang perang mereka untuk membeli hewan peliharaan? Saudara Sangguan, lihat ke sana. Itu pemuda itu. Ini benar-benar pemuda itu. Pada saat ini, pemuda yang pada awalnya berbicara dengan Wang Xian di toko mengulurkan jarinya dan menunjuk ke posisi Wang Xian. Dia melebarkan matanya dan meraung tak percaya. Itu dia, itu benar-benar dia. Ketika mereka melihat ke atas, ekspresi mereka langsung berubah menjadi sangat jelek. Kezian dan yang lainnya juga menoleh. Mata mereka dipenuhi dengan keheranan. Pemuda inilah yang datang ke rumah binatang perang untuk mencari Sangguan Zehan dan yang lainnya untuk berkolaborasi. Pada akhirnya, Sangguan Zehan dan yang lainnya tidak peduli padanya. Mereka bahkan mengatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat. Saat itu, bahkan mereka mengira pihak lain tidak memenuhi syarat. Tapi sekarang, tidak memenuhi syarat. Pihak lain langsung membuka toko hewan peliharaan kecil di seberang jalan. Itu sudah cukup untuk menutup rumah Warbis. Uhuk-uhuk. Melihat Wang Xian, Sangguan Zehan, si Zhengyang, dan beberapa pemuda lainnya terlihat sangat malu. Saat itu,
Wang Xian berkata bahwa dia akan datang untuk membahas kolaborasi dengan mereka. Pada akhirnya, dia sama sekali tidak memandang pihak lain. Namun, yang tidak pernah mereka duga adalah bahwa pihak lain sebenarnya memiliki begitu banyak warbis. Setiap binatang perang sangat berharga. Dia pasti sengaja menyerang keluarga binatang perang kita dengan menetapkan harga seperti itu. Dia pasti membalas dendam. Melihat harga yang tertulis di dinding, ekspresi Si Zeng yang berubah saat dia mengepalkan tinjunya dan berkata, hewan peliharaan binatang perang dari tingkat dewa-dewa yang kekal sangat berharga. Bahkan jika mereka menjualnya dengan harga mereka sendiri, mereka yakin bahwa mereka akan dapat menjual semua binatang perang dalam waktu 3-4 hari. Adapun 20 hingga 30 binatang perang di sini, mereka akan terjual habis dalam beberapa hari setelah reputasi mereka menyebar. Mereka bisa menjualnya dengan harga yang mirip dengan milik mereka, tetapi mereka menjualnya dengan harga rendah. Di mata mereka, mereka sengaja mencari masalah dengan mereka. Sengaja menekan mereka. Ini membuat mereka sangat marah. Wang Xian tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Jika dia tahu, dia pasti akan berpikir bahwa mereka terlalu memikirkan hal-hal dan dengan sengaja menekannya. Mereka tidak layak untuk itu. Karena Wang Xian telah membuka tokonya sendiri, dia akan menyatukan harga dan menjualnya dengan harga yang sama di masa mendatang. Dia tidak akan menaikkan atau menurunkan harga. Dia tidak akan menetapkan harga terlalu tinggi. Itu lebih atau kurang baik. Lagi pula, jumlah hewan peliharaan pertempuran tingkat penguasa abadi yang akan dia jual di masa depan mungkin mencapai ribuan atau bahkan puluhan ribu, atau bahkan lebih. Ayo pergi dan bicara. Sangguan Zehan memandangi beberapa orang di sampingnya dan berjalan menuju Wang Xian dengan wajah muram. Fiuh. Beberapa dari mereka berjalan ke depan kursi dan menarik napas dalam-dalam. Temanku, kurasa kita bisa bicara. Jika Anda tidak ingin membelinya, segera keluar. Anda tidak memenuhi syarat untuk membicarakan hal lain dengan saya. Sangguan Zehan memaksakan senyum di wajahnya. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Wang Xian mengangkat kepalanya dan menatapnya sambil berkata dengan acuh tak acuh. Bab 2257 Formasi, Kutukan. Kalian tidak punya hak untuk berbicara denganku tentang hal lain. Kata-kata acuh tak acuh Wang Xian memasuki telinga mereka, membuat orang-orang lain di toko mendengarnya dengan jelas. Sangguan Zehan dan yang lainnya benar-benar tidak berhak berbicara dengan Wang Xian. Tanda seru. Mereka bahkan belum mencapai alam dewa-dewa yang kekal. Di mata Wang Xian, rumah warbis biasa-biasa saja. Itu jauh lebih rendah dari hewan peliharaan perang istana naga miliknya. Pihak lain tidak memenuhi syarat. Anda, setelah mendengar kata-kata Wang Xian, wajah Sangguan Zehan dan yang lainnya berubah dan tubuh mereka bergetar. Mereka tidak memenuhi syarat. Dia mengatakan mereka tidak memenuhi syarat. Nafas mereka sedikit tergesa-gesa. Ekspresi mereka berubah drastis saat menatap Wang Xian. Hufet, sekarang, kami ingin mendiskusikan kolaborasi dengan monster perang istana nagamu. Sangguan Zehan menekan amarah di hatinya dan berbicara lagi. Mari kita tidak membicarakannya lagi. Karena saya sudah membuka toko saya tidak akan bekerja sama dengan orang lain. Wang Xian segera menolak tawaran itu. Benar-benar lelucon. Awalnya, Wang Xian dapat menemukan toko hewan peliharaan untuk bekerja sama guna menghemat waktu. Sekarang dia telah membuka tokonya, ayo lakukan. Baru saja, dia mengatakan bahwa dia tidak memiliki kualifikasi. Sekarang, dia masih ingin menuai keuntungan. Bagaimana bisa begitu mudah? Kamu sengaja menekan kami. Kami baru saja memulai bisnis kami dan Anda membuka toko di seberang kami. Apakah Anda merencanakan ini sebelumnya? Si Zeng yang tidak bisa menahannya lagi. Dia mengepalkan tinjunya dan berteriak pada Wang Xian dengan ekspresi ganas. Untuk membuka rumah warbis, mereka telah menggunakan semua sumber daya mereka. Sekarang hewan peliharaan perang istana naga dibuka, itu adalah kerugian besar bagi mereka. Jika pihak lain dapat terus membuka toko, mereka hanya dapat menurunkan harga atau menutup toko. Either way, itu akan menjadi kerugian besar bagi mereka. Mengaum. Namun, begitu dia selesai berbicara, dia merasa separuh tubuhnya digigit. Apa yang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Suara ketakutan keluar dari mulut si Zeng Yang. Saat dia merasakan aura hutan belantara di belakangnya,
wajahnya langsung menjadi sangat pucat, dan matanya dipenuhi ketakutan. Biarkan hewan peliharaanmu menurunkannya. Saya memperingatkan Anda, kami adalah siswa dari Akademi Suantian. Jika Anda menyakiti kami, Akademi kami tidak akan melepaskan Anda. Ketika Sangguan Zehan melihat si Zeng yang digigit, ekspresinya langsung berubah. Dia berteriak pada Wang Xian dengan tegas. Hah! Semua orang di toko menoleh. Mata mereka berbinar. Hehe, sekelompok dewa kecil datang ke sini untuk menanyai yang lain. Bukankah mereka mencari kematian? Pembangkit tenaga abadi tingkat penguasa melirik dan melihat bahwa monster laut itu tidak benar-benar menggigit. Dia berkata kepada Sangguan Zehan dan yang lainnya dengan jijik. Ada lebih dari 20 hewan peliharaan pertempuran tingkat penguasa abadi di sini. Bukankah mereka akan mencari kematian jika mereka datang ke sini untuk mencari masalah? Anda bukan pelanggan dan Anda masih mencari masalah. Enyahlah, kata Wang Xian. Kepala monster laut yang menggigit si Zeng yang terayun dan tubuhnya terbang keluar. Guyuran. Pada saat yang sama, ia mengibaskan ekornya dan aliran air menyapu Sangguan Zehan dan yang lainnya. Kekuatan pengikat yang kuat membuat mereka menahan napas. Apa yang sedang kamu lakukan? Ekspresi Tian Gong, Tian Yuan, Kezian, dan bencana tak terduga lainnya berubah drastis. Segera setelah itu, mereka merasakan tubuh mereka jatuh dengan keras ke arah luar. Bang! Sekelompok orang terlempar ke pintu. Orang-orang di depan pintu tercengang oleh pemandangan ini dan memberi jalan bagi mereka. Apa? Apa yang terjadi? Mungkinkah orang-orang dari keluarga Warbis masuk untuk mencari masalah dan diusir oleh bos? Harus. Rumah Warbis sedikit sial menghadapi situasi seperti itu ketika baru saja dibuka. Jika kami tidak menurunkan harga, itu akan ditutup. Lebih dari selusin orang terbang keluar dan jatuh ke tanah. Orang-orang di sekitar segera mengenali mereka dan berdiskusi di antara mereka sendiri. Ini, Kezian jatuh ke tanah. Wajahnya malu dan merah. Dia buru-buru berdiri. Dia tidak pernah berpikir bahwa pihak lain akan benar-benar membuangnya secara langsung. Menghadapi monster laut tingkat dewa abadi, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bahkan jika mereka semua adalah elit akademi. Mendengar diskusi dan jari menunjuk ke sekelilingnya, ekspresinya menjadi semakin tidak sedap dipandang. Wajah Sangguan Zehan dan yang lainnya sangat ganas, dan tubuh mereka mulai bergetar. Mereka justru langsung terlempar keluar, langsung jatuh ke tanah. Jika para siswa akademi tahu tentang ini, mereka akan sangat malu. Tidak hanya toko hewan peliharaan yang baru dibuka ditindas, mereka juga dibuang oleh orang lain. Wajah semua orang memerah. Sangguan Zehan, si Zeng Yang, kami tidak ingin membeli hewan peliharaan lagi. Ayo pergi. Tian Yuan dan ekspresi kakaknya berubah. Mereka melihat ke toko hewan peliharaan Istana Naga, mengertakkan gigi, dan pergi dengan wajah muram. Toko hewan peliharaan bisa menjual 20 hingga 30 hewan peliharaan abadi tingkat dewa. Tidak ada yang akan percaya bahwa tidak ada ahli yang mendukung mereka. Dengan kekuatan mereka, apalagi yang bisa mereka lakukan jika mereka diusir? Membalas dendam. Apalagi, itu semua karena Sangguan Zehan dan kelompoknya. Warbis yang dijual kepada mereka dikatakan dengan harga diskon, tetapi pada akhirnya, harganya bahkan tidak semurah harga aslinya. Mereka sudah tidak bahagia, tetapi sekarang mereka diusir lagi, mereka tidak punya muka untuk tinggal di sini. Mereka berkata dengan dingin, berbalik dan pergi. Ekspresi Kezian tidak terlihat bagus saat dia terlempar ke tanah. Dia pergi tanpa berkata apa-apa. Retakan, retakan, retakan. Ketika Sangguan Zehan, si Zeng Yang, dan yang lainnya melihat insinyur surgawi Yuan, Kezian, dan yang lainnya pergi dengan ekspresi jelek, mereka mengepalkan tangan dan mengeluarkan suara retakan. Mereka menatap toko hewan peliharaan Istana Naga di depan mereka dengan rasa malu dan marah, mata mereka penuh amarah. Apakah kamu benar-benar berpikir kita mudah diintimidasi? Usir AS secara langsung. Sangguan Zehan, si Zeng Yang, dan yang lainnya menggeram dengan suara rendah. Saudara Sangguan, saya tidak bisa menerima ini. Mereka tidak hanya sengaja menekan kami, tetapi mereka juga mempermalukan kami seperti ini. Kami. Di samping mereka, wajah seorang pemuda juga dipenuhi amarah. Mereka sangat bersemangat pagi ini, membangun toko hewan peliharaan terbesar di seluruh Pulau Tianhai. Pada akhirnya,
Mereka tidak hanya ditekan, mereka bahkan terlempar keluar dari pintu dan terlempar ke tanah. Lagi pula, mereka adalah murid luar biasa dari Sekolah Penjinak Binatang Akademi Suantian, dan masa depan dewa-dewa abadi berada dalam jangkauan mereka. Bagaimana mungkin mereka rela dipermalukan seperti ini? Aku akan mencari guruku, si Zhengyang. Anda pergi mencari kakekmu. Kalian pergi dan panggil dia juga. Sangguan Zehan berkata dengan wajah muram. Mereka telah menghabiskan banyak uang untuk membuka toko ini, dan toko ini juga mendapat dukungan dari orang tua mereka. Kalau tidak, dengan kekuatan mereka, bagaimana mungkin mereka bisa mendapatkan pet dewa tingkat dewa abadi? Sekarang mereka ditekan dan dipermalukan, mereka hanya bisa mencari orang tua mereka. Hanya tetua mereka yang bisa bersaing dengan kekuatan pihak lain. Meskipun wilayah langit misterius memiliki hukumnya sendiri, permainan antara yang kuat dapat dilakukan selama tidak ada yang terbunuh dan tidak ada yang terbunuh. Yang kuat bisa mengintimidasi yang lemah. Selain itu, mereka merasa pihak lain mungkin mengincar orang yang lebih tua. Kalau tidak, bagaimana bisa begitu kebetulan? Mereka baru saja membuka bisnis pihak lain, dan harganya lebih rendah dari mereka. Itu harus direncanakan. Bab 2258 Susunan-susunan, Seni Kutukan. Di lantai 2 rumah binatang perang, Sangguan Zehan, si Zhengyang, dan yang lainnya berdiri di lantai 2. Mereka melihat ke sisi lain melalui jendela, dan wajah mereka sangat tidak sedap dipandang. Tidak ada orang lain. Seluruh House of Warbis benar-benar kosong. Tanda seru. Hewan peliharaan perang Istana Naga berada tepat di seberang mereka. Meskipun mereka sangat dekat satu sama lain, semua tamu telah pergi ke sisi lain. Kecuali mereka menurunkan harga sekarang. Namun, mereka tidak dalam posisi untuk memutuskan harga. Terserah para tetua mereka untuk memutuskan dewa abadi dewa perang tingkat binatang. Sialan, semua orang di kelas kita tahu tentang ini. Segera, seluruh sekolah penjinak binatang akan mengetahuinya. Banyak orang menertawakan kita. Tiba-tiba, seorang pemuda melihat Ai di tangannya dan meraung dengan ekspresi muram. Benua seleksi alam sangat besar, tetapi juga sangat kecil. Dengan perkembangan teknologi, itu membentuk lingkaran internet. Beberapa hal dapat dengan cepat menyebar. Adapun masalah rumah binatang perang Pulau Tianhai, itu tidak besar atau kecil. Ada juga banyak orang yang memperhatikannya. Sekarang situasi seperti itu telah terjadi. Itu segera menyebar. Sekarang, itu benar-benar tersebar di dalam lingkaran teman-teman di kelompok kelas mereka. Ini adalah kehilangan muka yang sangat besar bagi mereka. Mereka semua adalah favorit surga. Kali ini, banyak orang pasti akan mencemooh dan mencemooh mereka dari belakang. Kata-kata pemuda itu menyebabkan ekspresi Sangguan Zehan, si Zhengyang, dan yang lainnya menjadi jelek juga. Weng. Pada saat ini, ruang di sekitar mereka bergetar, dan sosok perlahan muncul. Menguasai. Guru Han. Melihat sosok parubaya yang tiba-tiba muncul, Sangguan Zehan dan yang lainnya buru-buru menoleh dan memanggil dengan hormat. Pria parubaya itu menatap mereka dengan wajah tanpa ekspresi. Dia perlahan berjalan ke depan kaca dan melihat ke depan. Apakah itu toko di seberang jalan? Pria parubaya itu berkata dengan suara yang dalam. Itu Master, pet perang Istana Naga. Kami baru saja membuka hari ini, dan mereka membuka toko mereka untuk kami dengan harga yang sangat murah. Mereka jelas berusaha menekan kita. Ketika kami pergi ke sana, mereka mengusir kami dan melemparkan kami ke tanah. Mereka sama sekali tidak memberi kami wajah. Sangguan Zehan berjalan ke pria parubaya dengan kepala menunduk dan berkata dengan sedikit keluhan. Oh, saya tidak berpikir mereka menargetkan Anda. Anda tidak cukup memenuhi syarat. Jika mereka ingin menargetkanmu, mereka akan membunuhmu secara diam-diam. Pria parubaya itu juga sedikit bingung. Rumah Warbis baru saja dibuka, dan mereka membuka toko di pintu masuk dan menjualnya dengan harga murah. Mereka jelas menargetkan mereka. Menargetkan Sangguan Zehan dan yang lainnya. Itu jelas tidak mungkin. Mereka bisa mendapatkan begitu banyak hewan peliharaan tingkat penguasa abadi. Jika mereka ingin membunuh mereka, mereka dapat dengan mudah membunuh mereka secara diam-diam. Mungkinkah mereka menargetkan saya atau? Mata pria parubaya itu berkedip. Pada saat ini, dia perlahan menoleh dan sosok lelaki tua perlahan muncul. Penatuasi, ayo pergi dan lihat sisi lain.
Sosok lelaki tua muncul dan lelaki parubaya itu berkata dengan acuh tak acuh padanya. Baiklah, ayo pergi dan lihat siapa yang berani melawan kita. HMPH. Pria tua itu sepertinya sedang dalam suasana hati yang buruk dan wajahnya dipenuhi dengan ekspresi dingin. Kakek, si Zeng yang berjalan mendekat dan segera memanggil. Ayo pergi. Pria tua itu menjawab dengan wajah serius dan berjalan lurus ke bawah. Mereka adalah orang-orang yang menyediakan binatang pertempuran tingkat dewa-dewa yang abadi di rumah binatang pertempuran ini. Meskipun rumah binatang perang ini dibuka oleh Sangguan Zehan dan yang lainnya, merekalah yang berada di belakangnya. Pertama, untuk membantu anak mereka sendiri, dan kedua, itu adalah bagian dari bisnis keluarga mereka. Jika mereka menjadi sasaran, mereka secara alami harus menyelidikinya. Jika pihak lain benar-benar ingin membuat musuh, mereka tidak akan takut. Kakek, ayo pergi ke toko mereka. Tuan monster laut Miaoma itu menggigitku dan mengusirku. Kakek, kamu harus membelaku. Si Zeng Yang berkata sambil berjalan di samping lelaki tua itu. Jangan khawatir, keluarga si kita tidak takut akan masalah. Orang tua itu berkata dengan dingin. Sekelompok orang berjalan langsung ke toko hewan peliharaan Istana Naga. Itu anggota House of Warbis. Siapa pria parubaya dan pria tua di depan mereka? Mereka seharusnya menjadi pendukung House of Warbis. Rumah Warbis mampu menghasilkan WARBEAST tingkat penguasa yang abadi. Mereka pasti memiliki latar belakang yang sangat dalam. Pria parubaya itu sepertinya adalah guru dari Akademi Langit yang misterius dan Akademi Penjinak Binatang. Dia memiliki status yang sangat tinggi. Beberapa orang di sekitar mereka tampak terkejut ketika melihat mereka datang. Mereka mengusir anggota keluarga Warbis barusan. Mereka pasti mencari masalah. Beberapa orang berbisik di antara mereka sendiri. Fakta bahwa anggota keluarga Warbis diusir dari toko tidak baik untuk reputasi keluarga Warbis. Pet perang Istana Naga, Ketika sekelompok orang tiba, orang-orang yang penasaran di sekitar mereka memberi jalan untuk mereka. Pria tua itu melihat papan nama di depannya, mendengus pelan, dan langsung masuk. Pria parubaya dan pria tua itu masuk dengan ekspresi takjub di wajah mereka. Keberuntungan kami sangat bagus. Kita seharusnya bisa mengalahkan sarang monster laut Tuan Miaoma. Pria parubaya itu berkata dengan acuh tak acuh saat dia menilai sekeliling. Guru Han, kamu, halo. Pada saat ini, seorang pria parubaya kurus mengenali pria parubaya itu dan ingin maju untuk menyambutnya. Ketika dia melihat formasi mereka, matanya bersinar dengan senyuman. Oke, guru parubaya itu mengangguk pada pria kuat itu. Kakek, itu orang itu. Pada saat ini, si Zeng yang berada di samping, menatap Wang Xian dengan wajah penuh amarah. Dia hampir pipis di celana saat digigit monster laut Miaoma. Pria tua dan mentor parubaya itu saling memandang dan berjalan lurus ke arah Wang Xian. Wang Xian juga memperhatikan mereka saat mereka masuk. Dia sedikit mengernyit ketika melihat sekelompok orang ini. Ini merepotkan. Membuka toko sudah merepotkan, dan seseorang sedang mencari masalah. Panggil orang di belakang pet perang Istana Nagamu. Orang tua itu berjalan mendekat dan berkata langsung kepada Wang Xian. Orang di belakang. Ketika Wang Xian mendengar kata-kata mereka, dia mengangkat alisnya sedikit dan tersenyum mengejek. Jika Anda tidak ingin membelinya, segera keluar. Jangan buang waktuku. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Nak, apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan? Wajah Pak Tua menjadi dingin dan aura melonjak keluar dari tubuhnya. Aura milik tingkat keempat dari penguasa abadi menekan Wang Xian. Mengaum. Dalam sekejap, seluruh toko dipenuhi dengan tekanan yang mengerikan. Di dalam toko, satu demi satu, monster laut penguasa abadi meraung pelan. Mereka sedikit gelisah dan kasar. Diam, mentor parubaya itu mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Tubuhnya memancarkan aura yang menyerupai raja dari semua binatang buas. Semua monster laut dari Dewa Abadi mengeluarkan raungan rendah saat tubuh mereka bergetar. Mereka berbaring di sana gemetar. Pria parubaya itu juga berada di level 4 Dewa Surgawi Abadi. Kekuatan mereka tidak lemah bahkan di seluruh benua seleksi alam. Ketika pelanggan di toko melihat pemandangan ini, mereka berdiri di samping dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Seorang guru dari Akademi Suantian dan Master Penjinak Binatang.
Mereka juga tidak berani terlibat. Kedua belah pihak tidak mudah untuk diganggu. Wang Xian merasakan aura mereka dan wajahnya menjadi dingin. Dia berdiri perlahan. Bab 2259 formasi, di bawah mantra kutukan. Hah! Mentor Parubaya dan lelaki tua itu dipenuhi dengan keheranan ketika mereka melihat Wang Xian berdiri meskipun ada tekanan. Hanya mereka yang levelnya sama atau lebih kuat yang bisa berdiri di bawah tekanan mereka berdua. Tanda seru. Nak, kamu tidak punya hak untuk berbicara dengan tuanku dan yang lainnya. Panggil orang di belakangmu. Sangguan Zehan, Si Zhengyang dan yang lainnya berkata dengan wajah dingin. Kalian semua lebih baik enyahlah segera. Ledakan. Wang Xian mendengar kata-kata mereka dan memandangi dua pria parubaya yang sombong itu. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi dingin. Tubuhnya bergetar dan aura puncaknya langsung meledak. Aura tingkat puncak langsung menyerang mereka. Hah! Ini, saat aura Wang Xian meledak, ekspresi pria parubaya dan pria tua itu sedikit berubah. Mereka buru-buru melindungi Sangguan Zehan, Si Zhengyang, dan yang lainnya yang berada di samping mereka. Bagaimana ini mungkin? Auranya. Pada saat ini, Sangguan Zehan, Si Zhengyang, dan yang lainnya yang merasakan aura kekerasan Wang Xian mengalami perubahan drastis pada ekspresi mereka. Mereka tidak bisa membantu tetapi berteriak kaget. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin pemuda ini memiliki aura yang begitu menakutkan? Mata mereka terbuka lebar dan dahi mereka dipenuhi keringat dingin. Jika bukan karena pria parubaya dan pria tua yang menghalangi di depan mereka, auranya akan mencekiknya. Aku tidak berharap kita salah. Murid pria parubaya dan pria tua itu sedikit mengerut dan ekspresi serius muncul di wajah mereka. Mereka tidak menyangka pemuda seperti itu benar-benar memiliki kekuatan yang sebanding dengan mereka. Pantas saja ekspresinya tidak berubah di bawah sikap mereka yang mengesankan. Enyahlah segera. Wang Xian menatap mereka dan berteriak lagi dengan ekspresi dingin. Temanku, bolehkah aku tahu mengapa kamu ingin membuat musuh keluar dari House of Warbis? Mentor parubaya menahan sikapnya yang mengesankan dan menatap Wang Xian saat dia bertanya. Membuat musuh darimu. Kalian berpikir terlalu tinggi tentang diri kalian sendiri. Tanyakan kepada murid-murid Anda tentang beberapa hal. Jika Anda tidak pergi sekarang, saya tidak akan sopan lagi. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan dingin. Terima kasih kembali. Mengapa? Apakah Anda masih ingin menekan kami berdua? Hehe, meskipun kekuatanmu di luar dugaan kami, ini bukanlah sesuatu yang kamu punya kemampuan untuk menimbulkan masalah bagi kami. Orang tua itu berkata dengan ekspresi dingin. Kalau begitu kami akan mengirimmu keluar. Wang Xian menggerakkan lengannya dan langsung berubah menjadi cakar naga yang ganas dan menakutkan. Dia meraih pria tua dan pria parubaya di depannya. Wajah Pak Tua berubah drastis saat melihat Wang Xian bergerak seketika. Dilarang bergerak di Pulau Tianhai. Setelah ditemukan, bahkan penguasa abadi akan dihukum berat. Apalagi ketika mereka datang ke toko orang lain untuk menimbulkan masalah, tanggung jawab mereka bahkan lebih besar. Namun, orang yang melakukan langkah pertama juga akan dihukum berat. Orang ini, ya ampun, dia bergerak, dia benar-benar bergerak. Ya ampun. Pemilik pet Istana Naga adalah pemuda ini sendiri. Dia memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Dia telah memahami 4 hukum. Kekuatan pemuda ini tidak lebih lemah dari Guru Han dan yang lainnya. Dia berani bergerak secara langsung. Pemilik ini memiliki temperamen buruk. Apa dia tidak takut dihukum? Wajah para master Dewa Abadi di toko sedikit berubah. Mereka buru-buru terbang untuk menghindari terpengaruh. Apa yang sedang terjadi? Apakah akan ada perkelahian di dalam? Setiap orang yang berkumpul di luar merasakan aura di dalamnya. Ketika mereka melihat pembangkit tenaga listrik tingkat penguasa abadi yang keluar dengan tergesa-gesa, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami takut padamu? Orang tua itu tidak menyangka Wang Xian akan bergerak. Dia melambaikan tangannya dan menggunakan perisai emas untuk memblokir cakar naga. Dia meraung dengan dingin. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku mudah diganggu? Wang Xian menatap mereka dengan tatapan dingin. Pria tua dan mentor parubaya itu terlihat sangat malu. Jika mereka bertarung hari ini, mereka harus membayar mahal. Adapun Sangguan Zehan dan Si Zhengyang, yang berdiri di belakang mereka, mereka benar-benar tercengang saat ini.
Mereka tidak menyangka pemuda itu adalah bosnya. Mereka tidak menyangka bahwa dia memiliki kekuatan dari Dewa Abadi tingkat 4. Melihat serangan pemuda itu, wajah mereka menjadi pucat. Pihak lain adalah ahli peringkat dewa-dewa yang abadi. Sangat mudah untuk membunuh mereka dalam kegelapan. Bahkan sistem pengawasan benua seleksi alam pun sulit dideteksi. Dalam sekejap, seluruh toko dipenuhi dengan energi yang menakutkan. Suasana agak hikmat. Pertempuran hebat bisa terjadi kapan saja. Berhenti. Tidak ada pertempuran yang diperbolehkan di Pulau Langit Laut. Jika serius, bunuh tanpa ampun. Pada saat ini, sebuah suara datang dari luar. Beberapa pria parubaya berseragam berjalan mendekat dan berteriak ke dalam toko. Guru Han, jangan melanggar hukum. Kamu tahu harga bertarung di sini. Kelima orang itu masuk dan menghela nafas lega saat melihat situasi di dalam. Penegak di tengah dengan jelas mengenali guru parubaya itu dan berkata dengan acuh tak acuh. Kami tahu bahwa pihak lain mengambil langkah pertama. Kami akan segera pergi. Mentor parubaya menarik kembali semua sikapnya yang mengesankan dan menganggukkan kepalanya. Orang tua itu juga menarik sikapnya yang mengesankan. Apakah kamu baru di sini? Apakah kamu tidak tahu aturan di sini? Penegak di tengah memandang Wang Xian dan mengingatkannya. Jika seseorang datang untuk menimbulkan masalah, mereka harus membayar harganya. Wang Xian juga menarik sikapnya yang mengesankan dan berkata dengan acuh tak acuh. HMPH, jika kamu tidak mengincar kami tidak akan menahan diri. Mentor parubaya dan lelaki tua itu menatapnya dan memperingatkannya. Setelah itu, mereka berdua berbalik dan pergi. Sangguan Zehan dan yang lainnya segera mengikuti di belakang mereka. Pada saat ini, mereka sangat ketakutan. Buka toko dengan benar dan jangan menimbulkan masalah. Penegak memindai sekeliling dan pergi setelah memberi mereka pengingat. Wang Xian memperhatikan mereka pergi dan mengamati sekeliling. Ketika dia melihat beberapa kups tampak putus asa, dia mendengus dingin dan kilatan dingin muncul di matanya. Apakah kamu pergi begitu saja setelah menyebabkan masalah? Kilatan dingin melintas di matanya. Dengan bergerak, dia muncul di lantai atas. Dia membuka telapak tangannya dan beberapa helai rambut muncul di tangannya. Untaian rambut ini milik mentor parubaya dan lelaki tua itu. Kau ingin pergi setelah memprovokasiku. Ini tidak semudah itu. Wang Xian bergumam. Formasi surga, apakah kutukanmu ini efektif? Dia melambaikan tangannya dan mulai mengatur formasi di depannya. Formasi ini beberapa kali lebih rumit dari yang sebelumnya. Dengan kekuatanmu saat ini, meski tidak cukup untuk membunuhnya, kamu pasti bisa melukainya dengan parah. Formasi Dewa Surga menjawab. Baiklah. Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan lemah. Formasi itu perlahan terbentuk. Formasi, mantra kutukan. Ini adalah salah satu kategori formasi. Itu juga kategori yang paling misterius dan aneh, mantra kutukan. Dengan merapal mantra kutukan, seseorang bisa menyerang dari tempat yang sangat, sangat jauh. Selain itu, seseorang tidak dapat menemukan orang yang merapal mantra, juga tidak dapat menemukan bukti dari pihak lain yang merapal mantra. Membunuh dilarang di benua Tianze, dan pembunuhan itu ilegal. Namun, jika penegak hukum ingin menangkap seseorang, mereka harus memiliki bukti. Diam dan tanpa jejak adalah kutukan. Bab 2260-2260 Diam dan tanpa jejak. Anak itu tidak terlihat tua. Dia telah memahami setidaknya 4 hukum. Benar-benar kejutan. Tutor parubaya dan lelaki tua itu berjalan keluar dari gunung Istana Naga, ekspresi mereka jelek. Penatuasi, apakah Anda kenal orang itu? Apakah dia datang untukmu? Tanda seru tanda seru. Tutor parubaya memandang lelaki tua itu dan bertanya dengan sedikit cemberut. Aku, orang tua itu menggelengkan kepalanya, ini pertama kalinya aku melihat anak itu. Apakah Anda memiliki permusuhan dengannya? Temukan seseorang untuk menyelidiki latar belakang Kit itu. Jika dia berani menimbulkan masalah lagi, beritahu dia apa yang akan terjadi padanya. Guru parubaya itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tatapan yang agak dingin. Pria tua di sampingnya mengangguk, matanya dipenuhi cahaya dingin. Keduanya tidak takut satu sama lain. Jadi bagaimana jika mereka adalah musuh? Minggir, minggir. Sepertinya perkelahian hampir terjadi. Bos muda hewan peliharaan Istana Naga tidak lebih lemah dari mentor Han dan yang lainnya. Apakah dia sengaja menekan keluarga binatang perang? Tetapi bahkan jika dia menekan mereka,
Itu adalah hal yang baik untuk banyak orang. Beberapa orang di luar pet perang Istana Naga berdiskusi di antara mereka sendiri ketika mereka melihat kelompok mereka keluar. Mata beberapa ahli tingkat dewa-dewa juga berkedip. Mereka juga tidak menyangka pemuda itu begitu kuat. Dendam ini telah terbentuk. Emosi pemuda itu terlalu meledak-ledak. Ayo langsung bertarung. Beberapa ahli berpikir sendiri. Tidak ada pertempuran yang diperbolehkan di Pulau Langit Laut. Sebelum bertarung, pertimbangkan harga yang harus kau bayar. Penegak yang keluar dari toko melirik semua orang di sekitarnya dan mengingatkannya dengan ringan. Formasi, ledakan cincin darah. Pada saat yang sama, di lantai 2 toko, Wang Xian menghabiskan total 30 detik untuk menyiapkan kutukan ledakan cincin darah. Waktu yang dibutuhkan untuk mengatur kutukan bahkan lebih lambat dari waktu yang dibutuhkan untuk mengatur formasi serangan. Mustahil untuk menggunakannya dalam pertempuran. Namun, kekuatan dan keanehan mantra kutukan itu tidak diragukan lagi. Melihat formasi lengkap dari taktik pertempuran, mata naga Wang Xian dari Yin Yang dan 5 elemen menyapu tanah di depannya. Matanya menunjukkan sedikit kedinginan saat dia terus mengatur formasi. Pada saat ini, mentor Parubaya dan lelaki tua itu keluar dari toko dengan wajah dingin. Mereka siap untuk kembali ke House of Warbis. Namun, tiba-tiba, jeritan keluar dari mulut lelaki tua itu. Kemudian, semua orang melihat sejumlah besar darah mengalir keluar dari tubuh lelaki tua itu. Darah mengeluarkan suara retakan yang aneh. Apa yang sedang terjadi? Dalam sekejap, wajah mentor Parubaya itu berubah drastis, dan dia langsung menatap lelaki tua itu. Penatuasi, apa yang terjadi? Kakek, wajah mentor Parubaya itu sedikit berubah, dan wajah si Zeng yang juga dipenuhi dengan kengerian saat dia berteriak keras. Tidak, aku tidak tahu. Darah mengalir keluar dari wajah lelaki tua itu, dan dia tampak sangat menakutkan. Wajahnya dipenuhi kewaspadaan saat dia mengamati sekelilingnya. Jeritan kesakitan keluar dari mulutnya, menyebabkan ekspresi semua orang di sekitarnya sedikit berubah. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana ahli tingkat Master Dewa yang kekal tiba-tiba menjadi seperti ini? Apa yang terjadi? Apakah seseorang menyerang senior itu? Semua orang di sekitarnya menoleh, wajah mereka dipenuhi ketakutan saat mereka melihat lelaki tua itu. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi kelima penegak juga sedikit berubah, dan mereka segera berjalan mengelilingi lelaki tua itu. Suara ledakan darah terdengar sekali lagi, dan lelaki tua itu tidak bisa menahan raungan kesakitan. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia diracuni? Ekspresi mentor Parubaya itu sedikit berubah, dan auranya meledak saat dia memeriksa tubuh lelaki tua itu. Tiba-tiba, mentor Parubaya itu juga mengeluarkan tangisan yang menyakitkan. Tubuhnya gemetar, dan tetesan darah mengalir keluar dari tubuhnya. Tidak baik, Tuan, ada apa denganmu? Sangguan Zehan buru-buru berlari dan berteriak. Aku merasakan kekuatan mengerikan yang tiba-tiba memasuki tubuhku. Guru Parubaya itu memeluk kepalanya, darah perlahan mengalir keluar dari wajahnya, tampak sangat biadab. Dia menggertakkan giginya dan meraung dengan suara rendah, matanya dipenuhi teror. Ini adalah kutukan formasi susunan. Sama sekali tidak ada kesalahan, itu adalah kutukan. Tiba-tiba, seorang ahli tingkat dewa-dewa abadi di sampingnya melihat situasi ini dan meraung dengan suara rendah dengan ekspresi serius. Menyumpahi, hati semua orang menjadi dingin. Di bidang formasi susunan di benua Tianze, karena keberadaan putra wilayah langit misterius dari Raja Dewa Langit, formasi susunan benua Tianze dapat dianggap sangat bagus. Banyak pembudidaya memiliki pemahaman tentang formasi susunan. Teknik kutukan formasi arai pasti yang paling aneh dari semua teknik ofensif. Itu diam dan tanpa jejak. Itu bisa menyerang Anda langsung dari jarak puluhan juta atau bahkan miliaran kilometer. Apalagi kamu masih belum tahu siapa yang menyerangmu. Kutukan yang kuat bisa langsung membunuh orang. Ekspresi semua orang berubah ketika mereka melihat lelaki tua dan guru Parubaya itu. Kutukan? Apakah ini kutukan? Itu sebenarnya sangat menakutkan sehingga menyebabkan begitu banyak rasa sakit pada dua tuan dewa abadi yang telah menguasai 4 hukum. Bagaimana mungkin ada kutukan? Bagaimana bisa tuanku dan yang lainnya dikutuk? Sangguan Zehan memandang tuannya yang sangat sengsara dan berkata dengan panik.
Bagaimana mungkin ada kutukan? Beberapa orang bergumam. Tiba-tiba, seseorang berbalik dan melihat ke toko hewan peliharaan Istana Naga. Mata mereka bersinar. Keduanya baru saja keluar dari toko hewan peliharaan Istana Naga dan telah dikutuk selama puluhan detik. Hanya tuan muda dari toko hewan peliharaan Istana Naga yang bisa melakukannya. Meskipun mereka tidak yakin, 80% dilakukan oleh pemilik toko hewan peliharaan Istana Naga. Pasti dia, pasti pemuda di dalam. Penguasa penegak hukum menangkapnya. Si Zheng Yang juga memikirkan kemungkinan ini saat ini. Dia melihat kelima petugas penegak hukum, menunjuk ke toko hewan peliharaan Istana Naga, dan berteriak keras. Ini, kelima penegak sedikit mengernyit. Pihak lain jelas merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi yang abadi. Jelas melanggar aturan untuk menangkap seseorang tanpa bukti. Ayo pergi ke Akademi Suantian. Ayo cari pembangkit tenaga formasi arai dari Akademi Suantian. Instruktur Parubaya menahan rasa sakit yang hebat di tubuhnya dan menggeram pada lelaki tua itu. Kemudian, dia langsung terbang menuju akademi. Baiklah, pria tua itu mengangguk. Dia melihat ke arah hewan peliharaan perang Istana Naga dengan sedikit ketakutan di hatinya dan mengikuti dari belakang. Yang lain bisa menebaknya, dan mereka memahaminya dengan lebih jelas. Ini hampir 100% pekerjaan pemuda itu. Namun, saat ini, mereka tidak punya waktu untuk memikirkan balas dendam. Sebaliknya, mereka ingin menyelesaikan masalah di tubuh mereka secepat mungkin. Mereka bisa merasakan bahwa meskipun kutukan itu tidak bisa membunuh mereka, itu bisa sangat melukai mereka. Cedera ini membutuhkan setidaknya beberapa dekade untuk pulih. Mereka berharap bisa segera menyelesaikan kutukan di tubuh mereka. Ini, melihat kedua ahli itu pergi dengan cepat dan darah di tanah, semua orang sedikit bingung. Banyak orang melihat ahli tingkat dewa-dewa abadi dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Hewan peliharaan pertempuran Istana Naga terus dijual, cepat dan beli. Pada saat ini, sebuah suara datang dari Dragon Palace Battle Pets. Hati semua orang bergetar. Bab 2261-2261 nama tersebar jauh dan luas. Pet pertempuran Istana Naga. Di depan toko, semua orang melihat ke toko hewan peliharaan di depan mereka. Tampaknya bos pet pertempuran Istana Naga adalah orang yang melemparkan kutukan. Tanda seru, sangat. Jika bukan karena dia akan keluar untuk menjelaskan. Lagi pula, dia telah menyinggung seseorang. Bos pet pertempuran Istana Naga tidak sederhana. Dia tahu kutukan itu. Siapa yang berani memprovokasi musuh seperti itu? Beberapa orang melihat War Pet Shop Istana Naga dengan rasa hormat di mata mereka. Bahkan para ahli tingkat penguasa abadi pun dipenuhi rasa takut. Semua orang telah menyaksikan adegan tadi. Adegan aneh seperti itu bahkan menyebabkan para ahli yang menguasai 4 hukum terluka parah dalam sekejap. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Para penegak berdiri di sana tanpa daya. Mereka tidak punya bukti sama sekali. Begitu mereka memprovokasi orang seperti itu, mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Bahkan mereka yang lebih kuat dari mereka harus mempertimbangkan konsekuensinya sebelum memprovokasi orang seperti itu. Mereka yang telah menguasai 5 atau 6 hukum harus mundur ketika bertemu dengan orang seperti itu. Ini karena dia tidak bisa membunuhmu, tapi dia bisa mengutuk keluarga dan temanmu. Di bawah kutukan yang aneh, yang lemah tidak bisa menahannya sama sekali. Meneguk. Mendengar diskusi di sekitar mereka, wajah Sangguan Zehan dan si Zheng Yang menjadi pucat. Jika kutukan formasi baru saja muncul pada mereka, mereka pasti sudah mati, 100% mati. Memikirkan keadaan guru mereka yang menyedihkan, beberapa dari mereka gemetar, mata mereka dipenuhi ketakutan. Ayo pergi dan lihat bagaimana keadaan Master dan yang lainnya. Sangguan Zehan melirik pet pertempuran Istana Naga dengan sedikit ketakutan dan segera terbang menuju lokasi Akademi Suantian. Harga di toko hewan peliharaan Istana Naga cukup adil. Ayo masuk dan beli beberapa. Beberapa pakar tingkat dewa-dewa abadi ragu-ragu sejenak sebelum memasuki toko hewan peliharaan. Mereka tidak memiliki konflik dengan pemilik hewan peliharaan pertempuran Istana Naga. Sebaliknya, mereka masih pelanggan dan pihak lain tidak akan mengutuk mereka. Sekelompok ahli masuk dan membeli hewan peliharaan perang monster laut satu persatu. Apa yang terjadi pada hewan peliharaan perang Istana Naga dengan cepat menyebar ke Pulau Langit Laut?
Belum lagi kutukan aneh, nilai hewan peliharaan perang saja sudah cukup untuk menimbulkan kehebohan di Pulau Langit Laut. Semakin banyak ahli yang telah menerima berita berjalan menuju toko pet perang Istana Naga. Kupikir rumah Warbis akan menjadi masalah, tapi aku tidak berharap rumah Warbis menjadi lebih merepotkan. Harga jauh lebih murah dari kami. Sialan, ini berdampak besar pada kami. Ini memiliki dampak yang besar. House of Warbis buka untuk bisnis selama 1 hari. Kecuali kita menurunkan harga, tidak akan ada bisnis apapun. House of Warbis hanyalah sebuah toko kecil. Seharusnya tidak ada persediaan hewan peliharaan yang tak ada habisnya, bukan? Jika itu masalahnya, itu akan menjadi pukulan telak bagi paviliun dewa hewan peliharaan kita. Mari kita tunggu dan lihat dulu. Jika pihak lain benar-benar memiliki persediaan hewan peliharaan yang tak ada habisnya, maka kita harus menyiapkan tindakan balasan. Dua lelaki tua berdiri di jalan, sedikit mengerutkan kening saat mereka melihat ke arah hewan peliharaan pertempuran Istana Naga. Keduanya perlahan berbicara, dan akhirnya pergi dengan ekspresi buruk di wajah mereka. Kutukan ini sangat misterius sejak awal. Hanya ada sedikit orang di benua seleksi alam kita yang mengetahui kutukan itu. Kita juga tidak bisa membatalkan kutukan ini. Mungkin kepala sekolah bisa. Namun, pada saat ini, di halaman Akademi Surgawi, seorang lelaki tua dengan kompas di tangannya berbicara kepada guru paruh baya dengan ekspresi muram. Namun, kutukan ini tidak fatal bagi kalian semua. Terlebih lagi, efek kutukan pada dasarnya sudah berakhir. Orang tua itu terus berbicara. Tuan Jing, meski tidak fatal, cedera serius seperti itu akan membutuhkan pemulihan puluhan tahun. Penatuasi berkata dengan wajah pahit. Meskipun mantra kutukan di tubuh mereka tidak fatal, butuh waktu puluhan tahun bagi mereka untuk pulih secara alami. Kecuali jika mereka menghabiskan banyak sumber daya untuk pulih dengan cepat, itu akan menghabiskan terlalu banyak. Pulihkan perlahan. Saya khawatir pihak lain akan terus mengutuk Anda, tetapi jangan terlalu khawatir. Penyihir mantra hanya dapat terus mengutuk setelah mereka mendapatkan rambut dan dagingmu. Rambut dan daging yang dikonsumsi oleh setiap kutukan akan langsung menghilang. Pria tua yang memegang kompas berkata, matanya bersinar. Siapa yang telah kamu sakiti? Jika kutukan ini menimpa Anda akan mampu menahannya. Jika lebih rendah dari kekuatanmu, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk mati. 99%-nya adalah pemuda dari House of War Pets. Penatuasi dan guru parubaya saling memandang dan berkata dengan wajah muram. Seorang pemuda dari House of Battle Pet. Seorang master formasi susunan yang tahu cara melontarkan kutukan sangat berbahaya. Saya akan meminta seseorang untuk memeriksanya. Pria tua yang memegang kompas sedikit mengangkat alisnya. Kalau begitu aku harus menyusahkan Direktur Jing. Instruktur parubaya berkata dengan hormat. Tidak apa-apa, kita perlu memperhatikan orang seperti itu. Orang tua yang memegang kompas menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan otak buatannya untuk mengerahkan kekuatannya. Akademi Langit Misterius adalah penguasa seluruh wilayah Langit Misterius. Seluruh wilayah Langit Misterius berputar di sekitar Akademi Langit Misterius. Kepala sekolah adalah penguasa tertinggi dari seluruh wilayah langit yang misterius. Direktur seperti mereka juga memiliki banyak kekuasaan. Tidak apa-apa meminta Departemen Penegakan Hukum untuk membantu menyelidiki seseorang. Namun, mereka tidak memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum. Tutor parubaya dan si yang lebih tua menahan rasa sakit yang hebat di tubuh mereka dan menunggu dengan tenang di samping. Meskipun mereka sangat takut pada pemuda itu, mereka tidak rela untuk tidak membalas dendam. Menguasai. Kakek. Direktur Jing. Tidak lama kemudian, Sangguan Zehan dan si Zeng yang datang dan memasuki halaman untuk memanggil dengan hormat. Duduklah. Pria tua yang memegang kompas itu mengangguk. Sangguan Zehan dan si Zeng Yang adalah putra surgawi dari Akademi Langit yang misterius, dan lelaki tua itu memahami mereka dengan sangat baik. Para guru juga lebih sopan kepada orang-orang yang memiliki peluang tinggi untuk melangkah ke alam dewa-dewa abadi di masa depan. Ada berita. Pada saat ini, lelaki tua yang memegang kompas mengatakan sesuatu. Saat melihat isi AI, dia sedikit terpana. Direktur, apa identitas pihak lain? Guru parubaya itu langsung bertanya. Mari kita akhiri masalah ini di sini. Dia adalah guru baru dari Akademi Langit Misterius kita, Direktur Jin, yang membawanya ke sini.
Orang tua yang memegang kompas berkata langsung. Apa? Apakah dia guru akademi kita? Din Jin membawanya ke sini. Guru Parubaya dan ekspresi Situa sedikit berubah, dan Sangguan Zehan dan yang lainnya juga terkejut. Jika kamu memprovokasi pihak lain terlebih dahulu, biarkan saja. Pihak lain tidak akan melakukan apapun jika dia mengetahui identitasmu. Orang tua yang memegang kompas melambaikan tangannya ke arah mereka, mengisyaratkan mereka untuk pergi. Itu Dekan Jing, kami tahu. Guru Parubaya itu menganggukkan kepalanya dan sedikit mengernyit. Karena pihak lain juga seorang guru akademi surgawi, mustahil bagi mereka untuk meminjam kekuatan akademi untuk membalas dendam. Ada lebih dari 10.000 guru di akademi, dan ada juga konflik di antara para guru. Namun, konflik ini tidak bisa dilakukan dengan cara membunuh. Jika mereka membunuh pihak lain, mereka pasti akan mati jika mereka membuat marah kepala sekolah. Bab 2262-2262 reputasi tersebar jauh dan luas. Pemilik tunggangan pertempuran Istana Naga itu sebenarnya adalah guru akademi, Guru Han. Jangan bilang luka kita sia-sia. Berjalan keluar dari kediaman Direktur Jing, tetua Si berkata dengan ekspresi yang sedikit jelek. Pihak lainnya adalah guru akademi. Kepala sekolah memiliki aturan. Jika ada guru yang diam-diam saling membunuh atau membunuh satu sama lain, jika ketahuan, mereka harus segera dibunuh. Tanda seru. Jika ada dendam besar di antara kalian berdua, kamu bisa menyelesaikannya di Live and Death Arena. Guru Parubaya berkata dengan ekspresi muram. Siapa yang berani melanggar kata-kata kepala sekolah dan peraturan kepala sekolah? Di seluruh Black Heaven Domain, kepala sekolah adalah orang yang paling dihormati. Siapapun yang berani menimbulkan masalah adalah, dan kepala sekolah dapat menghancurkan mereka dengan satu jari. Tidak ada yang berani melanggar aturan, bahkan para guru akademi mereka. Ini, lupakan saja. Cedera di tubuh saya akan membutuhkan setidaknya beberapa dekade untuk pulih. Butuh terlalu banyak energiku untuk pulih dengan cepat. Penatuasi tidak mau menyerah. Jangan pernah memikirkannya di permukaan, kecuali kita bertemu pihak lain di laut bawah tanah dan membunuhnya. Namun, terlalu sulit bagi kami untuk membunuh seseorang dengan level yang sama dengan kami. Jika pihak lain menangkap kita, kita pasti akan mati. Ada lebih dari 10.000 guru di akademi, dan cukup banyak dari mereka yang tidak memiliki hubungan baik satu sama lain. Namun, biasanya siswa mereka yang bersaing satu sama lain. Mendesah. Ini terlalu memalukan. Guru Parubaya telah tinggal di Akademi Langit Misterius selama lebih dari 10.000 tahun, dan dia sangat jelas tentang peraturan akademi. Dengan kepala sekolah menekan tempat ini, bahkan jika ada dendam di antara para guru, mereka tidak akan saling membunuh. Akibatnya, dendam antar guru akan meluas ke siswa, dan siswa akan saling bersaing dan bertarung di arena. Dalam keadaan seperti itu, akademi tidak menghentikan mereka. Sebaliknya, itu mendorong mereka. Suasana seperti ini justru akan membuat para siswa memiliki semangat juang dan hati yang kuat. Demi murid-muridnya, beberapa guru bahkan mendorong muridnya sendiri untuk berkelahi dengan orang lain. Sialan, pihak lain tahu bagaimana menggunakan kutukan, dan kitalah yang tidak beruntung. Saya tidak akan berpartisipasi dalam masalah ini lagi. Penatuasi meraung dengan ekspresi yang sangat jelek. Dia bukan guru akademi, jadi dia bisa melupakan balas dendam di masa depan. Mereka hanya bisa menerima kehilangan ini. Aku juga menerimanya. Pihak lain tahu seni kutukan. Guru Parubaya itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Hanya, lepaskan saja. Di belakang, Sangguan Zehan, Si Zhengyang, dan yang lainnya membuka mulut dan berbicara dengan ekspresi yang sangat malu. Kali ini, mereka kehilangan banyak muka. Bicaralah, bagaimana kamu menyinggung pemuda itu? Tiba-tiba, mentor Parubaya itu memandang Sangguan Zehan dan bertanya dengan dingin. Guru, kami. Sangguan Zehan melihat ekspresi mentor dan wajahnya langsung menjadi pucat. Beritahu kami. Mentor Parubaya juga melontarkan sepatah kata pun. Kami juga tidak menyinggung perasaannya. Ketika dia pertama kali datang kepada kami untuk berbicara tentang kerjasama, kami mengira dia lemah dan mengabaikannya. Tapi kami tidak menyangka dia membuka toko hewan peliharaan di seberang kami. Pada akhirnya, ketika kami pergi ke sana, kami diusir. Sangguan Zehan tidak berani menyembunyikannya dan dengan cepat berkata,
Ketika mentor Parubaya mendengar kata-katanya, wajahnya sangat muram. Tampaknya muridnya telah memprovokasi pihak lain, dan mereka mengira itu ditujukan pada mereka. Kali ini, itu adalah bencana bagi mereka. Petik 2 tanda seru petik 2. Peng. Dari samping, telapak tangan tetua Si mendarat di tubuh Si Zhengyang, menyebabkan dia jatuh ke tanah. Kakek, ekspresi Si Zhengyang berubah drastis, dan dia langsung memuntahkan darah. Apakah kamu tahu bahwa kamu hampir menyebabkan keluarga Si kami memprovokasi musuh yang menakutkan? Ekspresi penatua Si suram. Sialan, kakek sialan. Kakek, saya, diam, pergi ke garis depan dan bertarung selama sebulan. Anda hanya dapat kembali setelah sebulan penuh. Penatua Si memotongnya dan menggeram dengan dingin. Kamu pergi juga. Instruktur Parubaya juga berkata dengan dingin. Penatua Si, aku akan kembali dulu. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Si yang lebih tua dan menghilang. Penatua Si mengangguk dan menghilang, meninggalkan dua wajah pucat Sangguan Zehan dan Si Zhengyang. Saat ini, wajah mereka sedikit pucat. Pergi ke garis depan. Mereka bergumam, saling memandang dan menelan ludah mereka. Pergi ke garis depan, ada risiko kematian. Itu semua karena pria itu semua karena pria itu. Sangguan Zehan mengepalkan tangannya karena marah. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Uhuk-uhuk. Si Zhengyang juga menggeram dengan wajah penuh kengganan, pergilah ke garis depan. Konflik antara guru telah meluas ke siswa. Keduanya terdiam selama beberapa menit sebelum Sangguan Zehan tiba-tiba berkata dengan dingin. Mari kita bicarakan setelah kita kembali dari garis depan. Si Zhengyang mengepalkan tinjunya dengan erat. Wang Xian tidak tahu tentang kejadian di rumah binatang perang. Bahkan jika dia melakukannya, dia tidak menganggapnya serius. Jika keduanya sembrono, Wang Xian tidak keberatan membunuh mereka secara langsung. Adapun aturan domain surga Xuan, bahkan jika dia membunuh seseorang di domain surga Xuan, Xuan Tianzi masih akan melindunginya. Dia bahkan mungkin menghancurkan pihak lain. Dukungan yang ditemukan oleh formasi Kaisar Surgawi untuk Wang Xian bukanlah lelucon. Dengan karakter Xuan Tianzi, bahkan jika Wang Xian menghancurkan surga di wilayah langit misterius, dia mungkin tidak akan melakukan apapun padanya. Bagaimanapun, Xuan Tianzi dapat mencapai tahap ini karena dia banyak berhubungan dengan formasi Kaisar Surga. Meskipun dia bukan tuannya, dia bisa dianggap setengah tuan. Oleh karena itu, Wang Xian sedikit tidak bermoral. Setelah pembuat onar pergi, bisnis pet perang Istana Naga meningkat. Semakin banyak ahli yang tahu tentang hewan peliharaan perang Istana Naga dan bergegas satu demi satu. Harga hewan peliharaan perang tingkat penguasa abadi masih wajar. Ini adalah sesuatu yang diperjuangkan banyak orang. Bos Wang, saya ingin yang ini. Saat ini, sekitar 10 orang telah berkumpul di toko. Mereka telah membeli hewan peliharaan perang mereka dan menunggu Wang Xian membantu mereka menjinakkannya. Baiklah, hari ini kita selesai. Kami akan tetap buka besok pagi. Saya akan membantu Anda menjinakkan hewan peliharaan perang Anda terlebih dahulu. Wang Xian melambaikan tangannya dan menutup pintu. Dia memimpin kelompok pembangkit tenaga listrik tingkat penguasa abadi di lantai atas. Sekelompok monster laut mengikuti di belakangnya. Tidak sulit membantu mereka menjinakkannya. Tidak peduli seberapa liar monster laut binatang buas itu, mereka memiliki kecerdasan yang luar biasa. Mereka juga lebih cerdas daripada anjing yang cerdas. Dengan membantu mereka membangun kesan yang baik tentang mereka, mereka bisa memberi mereka sarang monster laut Dewa Kuda Kuno. Ini adalah poin terpenting. Dengan menempatkan sarang monster laut Dewa Kuda Kuno ke dalam kerajaan surgawi mereka, itu akan mampu menekan hewan peliharaan pertempuran mereka. Selain itu, setelah waktu yang lama, Battle Pets telah membiasakan diri dengan aura kerajaan surgawi tuan mereka. Lair juga ditekan, jadi pada dasarnya mereka tidak berani melawan. Jika tuannya memperlakukan hewan peliharaan perang dengan lebih baik, hewan peliharaan perang juga akan mengikuti pertempuran dengan sepenuh hati. Proses membantu menjinakkan war pet sangat lancar. Satu pet perang membutuhkan waktu sekitar 1 jam dan total 10 jam untuk menjinakkan orang terakhir. Terima kasih, Bos Wang. Saya berharap Bos Wang bisnis yang makmur di masa depan. Pembangkit tenaga tingkat penguasa abadi terakhir duduk di atas tubuh monster laut penguasa Dewa Kuda bergulir dengan wajah penuh kegembiraan dan memberi selamat kepada Wang Xian. Tidak perlu.
Jika Anda ingin membeli hewan peliharaan di masa depan, Anda bisa datang ke hewan peliharaan perang Istana Naga. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Oh, Bos Wang, hewan peliharaan perang Anda akan terjual paling lama dalam 3 hingga 4 hari. Apalagi, pembangkit tenaga parubaya itu sedikit terpanas saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, Wang Xian mengangguk. Saya akan memberitahu AI di masa depan. Bab 2263 menyulut 9 gumpalan api suci. Teknologi benua seleksi alam dapat membunuh seorang ahli di tingkat dewa-dewa yang abadi. Pembunuhan ini mewakili pembunuhan yang sebenarnya, jenis yang bahkan tidak bisa lolos. Dengan perkembangan teknologi, hidup juga jauh lebih nyaman. Belanja online tidak jarang di benua Tianze. Tanda seru. Dengan belanja online, tentu saja ada promosi online, terutama untuk toko-toko di area pusat Pulau Tianhai. Semuanya dapat dipromosikan dan diberitahukan satu persatu di internet Pulau Tianhai. Mereka bahkan dapat beriklan jika mereka punya uang. Biasanya, ketika rumah lelang akan dilelang, mereka akan beriklan di kecerdasan buatan benua Tianze. Wang Xian tidak perlu beriklan. Dia hanya perlu mengeluarkan pemberitahuan. Ketika dia membantu pembangkit tenaga listrik tingkat penguasa abadi menjinakkan penguasa kuda dewa monster laut, beberapa orang juga memberitahunya cara beriklan. Bahkan, dia tidak perlu terlalu banyak beriklan. Pembangkit tenaga listrik yang membeli hewan peliharaan perang ini juga akan membantu Wang Xian beriklan. Lagi pula, di seluruh benua Tianze, tidak banyak toko yang bisa membeli hewan peliharaan perang abadi tingkat penguasa. Kebanyakan dari mereka dilelang di pelelangan. Tidak dapat dipungkiri bahwa harga hewan peliharaan perang akan lebih tinggi di pelelangan. Di masa depan, Wang Xian bisa membuat pengumuman tentang AI terlebih dahulu. Dia juga bisa membuat reservasi di AI. Dari 32 monster laut, Wang Xian telah menjual 10 di antaranya. Di antara mereka, 7 orang dewasa dan 3 anak kecil. Ini baru hari pertama hewan peliharaan perang Istana Naga baru saja dibuka. Ketika lebih banyak orang mengetahuinya, penjualannya akan lebih cepat. Setelah membantu menjinakkan 10 monster laut, Wang Xian terus membuka toko. Setelah itu, Wang Xian menghabiskan 3 hari untuk menjual semua hewan peliharaan perang yang tersisa. Selama 3 hari ini, hewan peliharaan perang Istana Naga dianggap terkenal. Lebih dari 30 hewan peliharaan perang tingkat penguasa abadi dijual sekaligus. Hanya ada satu toko yang bisa menghasilkan begitu banyak hewan peliharaan perang. Bos, kudengar kamu memiliki hewan peliharaan perang tingkat penguasa abadi di sini. Saat Wang Xian hendak menutup toko, seorang pria parubaya tiba-tiba masuk. Hah, Wang Xian sedikit terkejut. Dia memandang pria parubaya itu dan merasakan aura agung di tubuhnya. Dia sedikit terkejut. Pria parubaya ini telah memahami setidaknya 7-8 hukum. Dia dianggap sebagai ahli terkemuka di seluruh benua Tianze. Ada celah besar di Master God Realm. Ada celah 3 hingga 4 tingkat. Anda harus berhati-hati karena Anda mungkin akan langsung terbunuh jika tidak berhati-hati. Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri kembali ke kerajaan surgawi yang kekal. Tentu saja, seseorang masih bisa bereaksi jika mereka waspada sebelumnya. Tidak untuk saat ini. Akan ada lebih banyak dalam beberapa saat. Saat waktunya tiba, toko hewan peliharaan Istana Naga di AI akan memberi tahu Anda. Wang Xian berkata padanya, "Hah, apakah itu semuanya?" Pria parubaya itu tampak kecewa. Akan ada lebih banyak dalam beberapa saat. Level berapa? Saya tidak yakin. Kita tunggu notifikasinya. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Tambahkan AI. Jika hewan peliharaan Istana Naga Anda memiliki hewan peliharaan tingkat Master Abadi, beritahu saya sebelumnya. Pria parubaya mengeluarkan kecerdasan buatan dan berkata kepada Wang Xian. Baiklah. Wang Xian mengangguk. Dia secara alami menyukai calon pelanggan seperti itu dan itu akan menghemat banyak waktu. Nama, Wang Xian. Ras, Yin Yang Five Elements Divine Dragon, Kesatuan Manusia Naga. Level, 9 gumpalan api surgawi transformasi kelima dari transformasi Divine Dragona. Kristal surgawi, 1817,7354 miliar 5.000 miliar. Kemampuan surgawi, memerintah suku air di bawah level seseorang. Makhluk melahap makhluk untuk mengekstraksi kristal surgawi.
Kontrol dari 5 elemen. Metode kultivasi, transformasi naga surgawi. Kemampuan surgawi, mata naga 5 elemen yang menyerap jiwa, melekat pada roh, yin yang. Aspek, 5 elemen milestone, kerajaan naga di telapak tangan, kepala naga di bawah langit, tubuh naga 10.000 mil, tiang yin yang, mangkok sedekah 5 elemen yin yang, ayunan ekor naga surgawi. Kerajaan surgawi, Istana Naga. Istana Naga dimiliki, level 6. Anggota Istana Naga, 159.633. View. Setelah meminum semua pil, Wang Xian menarik napas dalam-dalam dan melihat atributnya dengan senyuman di wajahnya. Setelah menyalakan 9 gumpalan api surgawi, langkah selanjutnya adalah menjadi guru surgawi yang abadi. Tidak ada yang namanya puncak alam dewa ketika naga dewa menerobos. Begitu dia menjadi master abadi, dia akan memiliki kekuatan untuk melawan master yang telah menguasai 7 hukum. Saat ini dia bisa melawan master yang telah menguasai 5 hukum. Kekuatannya tidak lemah bahkan di benua Tianze. Berdengung. Tanpa ragu, Wang Xian segera mengatur formasi koneksi garis keturunan. Dia ingin mencari tahu keberadaan Lan Qingyue dan Sun Lingxiu. Kali ini, dia masih kecewa. Jika aku masih tidak dapat menemukan mereka setelah maju ke alam penguasa abadi, aku akan pergi ke planet lain untuk melihatnya. Wang Xian mengambil keputusan. Aku akan beristirahat selama 2 hari dan terus pergi ke laut bawah tanah. Lain kali saya pergi, saya akan menemukan semua sumber daya yang dibutuhkan untuk maju ke alam dewa yang kekal. Namun, saya ingin maju ke alam dewa yang kekal. Saya ingin meningkatkan Istana Naga ke level lain. Saat dia berpikir sendiri, dia kembali ke kamarnya dan berbaring di tempat tidurnya untuk beristirahat. Setelah tinggal di laut bawah tanah selama sehari, dia cukup beruntung menemukan sarang monster laut Miaoma. Setelah tinggal di Sky Sea Island selama 4 hari, dia menjual semua monster laut. Dalam 5 hari, kekuatan Wang Xian telah meningkat pesat. Setelah beristirahat selama 2 hari, ia melanjutkan perjalanannya. Gunung Suantian. Di tengah wilayah Suantian adalah puncak gunung tempat Suan Tianzi, kepala sekolah Akademi Suantian dan orang terkuat di wilayah Suantian, berada. Ini juga tempat tinggal keturunan Suantian. Yang disebut keturunan Suantian adalah gelar kehormatan untuk keturunan Suan Tianzi. Nenek hebat, apa yang terjadi? Mengapa Anda menyebut kami cantik di sini? Saat ini, di sebuah manor mewah di kaki puncak gunung-gunung Suantian. Seorang wanita cantik berkata kepada seorang wanita tua dengan senyum di wajahnya. Hehe, kabar baik, kabar baik. Wanita tua itu memegang tongkat di tangannya. Dia terlihat energik, tetapi usianya pasti tidak kurang dari 700.000 hingga 800.000 tahun. Kabar baik apa, Nenek Buyut? Mengapa Anda memanggil kami perempuan? Mengapa orang-orang di rumah tidak datang? Seorang wanita cantik berjalan mendekat dan berkata dengan senyum di wajahnya. Kita akan membicarakannya saat mereka semua ada di sini. Kita akan membicarakannya saat mereka semua ada di sini. Wanita tua itu berpura-pura misterius sambil menggelengkan kepalanya. Bibi ada di sini. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Seorang wanita masuk dari pintu masuk. Wanita itu mengenakan baju besi biru yang menutupi seluruh tubuhnya. Tubuhnya dipenuhi aura mengesankan yang tidak kalah dengan wanita. Dia memegang tombak panjang di tangannya, dan temperamennya luar biasa. Tante, beberapa gadis segera maju dan meneriaki gadis-gadis itu. Kenapa Nenek Buyut memanggilku ke sini? Garis depan masih cukup gugup. Wanita itu tersenyum pada sekelompok gadis dan berkata kepada wanita tua. Payung kecil, kamu sudah tidak muda lagi. Sudah waktunya bagimu untuk menemukan pria untuk dinikahi. Wanita tua itu menatap wanita itu dan berkata sambil tersenyum. Aku bisa menikah, tapi pertama-tama, orang-orang itu bisa mengalahkanku. Wanita itu sedikit tercengang, lalu dia mendengus dan berkata dengan sedikit jijik. Nenek hebat, kebanyakan orang ada di sini, kan? Mengapa Anda memanggil kami di sini? Seorang gadis tidak bisa tidak bertanya. Ada 50 hingga 60 saudara perempuan dan bibi di sekitar. Tidak ada yang serius. Saya tidak yakin tentang detail pesanan patriark. Seorang murid dari seorang teman patriark datang ke tempat kami sejak lama. Patriark berkata untuk membiarkan dia menikah dengan keluarga kami dan membawamu ke sana untuk melihatnya. Kata wanita tua itu. Namun, begitu dia selesai berbicara,
gadis-gadis di depan mereka benar-benar terpana.